Waalaikumsalam. Gimana Pak? Sehat. Ada yang bisa dibantu? Ini menyiapkan proposal kegiatan. Kegiatan profil pelajar Pancasila. Berkolaborasi dengan apa Pak? Pelajaran apa? Pelajaran SKI. SKI dengan IPA. Baik. Tanda tangan dari kepala sekolah. Baik, Pak Sangwar sini sudah disetujui oleh kepala madrasah, tinggal Bapak melaksanakan tugas ke ini laksanakan. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Ya, boleh adik-adik semua berdiri. Ada yang belum dirapikan? Ayo, masuk dulu ya. Sudah? Itu tuh mesnya belum rapi. Ya, yang sudah rapi boleh duduk. Sudah, boleh duduk. Sebelum pelajaran dimulai, biasa pimpin doa. KM ada nggak? Ketua kelas? Wakil ketua kelas mana? Ayo pimpin doa. Warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Hanan, Abdul Qadir Roman Ramdan, Adi Maulana, Adib Maulana, Ahmad Adam, apa? Sakit, izin atau apa? Dia kirim surat? Enggak. Ada kabar dari teman sakit? Airin, Chandra, Dea, Devi, Gilang Wahyudin, Gilang mana? Gunawan,
kabar nggak? Tahu rumahnya di mana? Tahu. Nanti ditanyain ya, kenapa nggak sini masuk ya? Jadi Hanifah, Aura Abdias Sakti, Ispan, namanya Ispan, Imelda, Karina, Yasir, Fadila, Nanda Stabela. Iya Pak, ini. Iya. Tepuk tangan buat yang hadir. Apa kabar hari ini? Sudah siap untuk belajar? Untuk belajar? Ya. Jadi adik-adik, kemarin Pak Guru menerangkan tentang apa? Hijrah Nabi Muhammad dari ya, sudah tahu dari kenapa Nabi Muhammad hijrah? Karena turunnya wahyu dan keselamatan Rasulullah dan sahabatnya itu terancam. Ya. Lepas dia hijrah terus dia bangun apa? Bangun apa lagi? Bangun pasar. Ya, terus dia bertemu dengan sahabat Ansor. Ya. Terus Nabi Muhammad berubah nama kota Yasrib menjadi kota Madinah. Kenapa? Karena kota Madinah itu banyak suku. Ya, ada suku orang Nasrani, orang Yahudi ya. Tapi Nabi Muhammad itu berjiwa toleransi, akhirnya berjiwa gotong royong, akhirnya kita sama-sama hidup berdamai. Kayak di Indonesia ini, di Indonesia kan ada umat Islam, umat Kristen, umat tadi, tapi kita hidup berdampingan, Bro. Oke ya. Nah, sekarang Pak Guru akan memasuki adik-adik yang harus mengenal tentang ya, ini adik-adik nanti Pak Guru akan menerangkan tentang profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Singkatnya apa? Profil pelajar Pancasila, profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Ya, nanti adik-adik mengenal tentang ini. Profil pelajar Pancasila Rahmatan lil Alamin adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang memberikan ruang bagi semua anggota komunitas satuan pendidik untuk dapat mempraktikkan dan mengamalkan profil pelajar Pancasila dan Rahmatan Alamin. Pendidikan nasional, pemikiran bahwa pendidikan dan merupakan ayat dibaca. Bukan sebagai dimensi kunci tentang saling berkaitan dan memuatkan sehingga upaya mewujudkan profil pelajar Pancasila yang utuh membutuhkan perkembangan ke 6 dimensi tersebut secara bersamaan dan tidak parsial. Jadi profil Pancasila ini ada 6 ya, ada 6 yang itu akan berkaitan. Nah, ke 6 dimensi tersebut yang pertama itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, jadi yang pertama tentang profil Pancasila yaitu sesuai dengan amalan Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ini kita yang pertama Maha Esa. Ya. Jadi kita tetap sebagai orang beragama harus percaya kepada Tuhan. Tuhannya orang Islam namanya. Kalau iman itu adalah percaya, kita meyakini Allah itu ada. Kalau bertakwa itu kita berbakti. Setelah kita percaya adanya Allah, terus kita bertakwa. Bertakwa dengan cara apa? Menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangan. Ya.
Nah, di sini akhlak beragam dan akhlak pribadi, akhlak kepada manusia dan akhlak kepada agama. Jadi akhlak itu apa akhlak? Akhlak itu tingkah laku ya. Apa yang kita lakukan kepada agama, pribadi, manusia dan negara, kita harus mengamalkannya. Terus yang kedua yaitu berkebinekaan. Paham? Ada yang tahu keberbinekaan apa? Jadi bineka itu artinya berbeda beda. Kalau tunggal itu satu, ika dua ya. Jadi bineka tunggal ika itu walaupun kita terdiri dari berbagai suku, bangsa, tapi tetap satu. Nah, kita sebagai pelajar yaitu berkebinekaan global ya. Jadi kita menyeluruh itu untuk bisa bersatu. Paham? Nah, yang ketiga yaitu bergotong royong. Dengan cara apa? Yaitu berkolaborasi, berkepuli, dan berbakti. Ada 3 komponen ya yang dalam 3 ini. Yang pertama yaitu kolaborasi apa? Kolaborasi itu saling membantu. Ya, berkolaborasi artinya bisa saling membantu, saling menolong, yaitu berkolaborasi. Dan kepedulian. Kepedulian caranya gimana? Di dalam kelas itu kotor ya. Kepedulian kita dalam kelas gimana? Harus membersihkan. Kepedulian kita teman kita yang tidak hadir gimana? Kepedulian kita harus jenguk ya. Kepedulian kita gimana? Misalnya guru belum datang, kita bersahabat gitu ya. Paham ya? Dan yang ketiga yaitu bergotong royong dalam bentuk berbagi. Apa? Berbagi. Nah, yang keempat itu mandiri, kesadaran akan diri sendiri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri. Jadi kita karena kita sudah sekolah, ya kita harus nanti jangan sampai sudah SMP tidur masih di kelonin ya sama mamanya, mandi juga, dadang dibangunin. Itu berarti kamu kalau mandi dimandiin atau mandi sendiri? Oh, mandi sendiri. Nah, yang ini bernalar kritis. Paham tidak bernalar kritis? Ya, coba adik-adik baca semua, memperoleh dan memprosesnya bersama. Kecerdasan, menganalisis dan menganalisis penanganan, merefleksi, dari proses berpikir, mengambil keputusan. Iya, jadi artinya adik sebagai siswa berwawasan Pancasila, yaitu berpikir kritis. Contoh kalau misalnya guru menerangkan gitu, ada yang perlu ditanyakan, maka adik harus tanya. Makanya jangan hanya diam saja pas ditanya ngerti nggak tahu gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang belum paham atau kiranya ada yang perlu diterangkan, itu kita harus ditanyakan. Nah, yang keenam yaitu kreatif. Kreatif apa? Jadi sebagai siswa berwawasan Pancasila adik-adik harus kreatif. Ya, jadi kreatif itu apa? Jangan hanya kata guru. Ya, kata gurunya gini, ada nurut saja. Jadi kreatif adik harus punya ide. Nanti kalaupun misalnya gurunya nggak datang, salah satu orang maju, ya kan? Nah, ini kalau yang tadi profil pelajar Pancasila ya. Jadi PP5RA itu profil pelajar Pancasila dan ini profil pelajar rahmatan lil alaminnya seperti itu. Biasa pulang jam berapa? Kalau iman itu adalah percaya, kita meyakini Allah itu ada. Kalau bertakwa itu kita berbakti. Setelah kita percaya adanya Allah, terus kita bertakwa. Bertakwa dengan cara apa? Menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ya. Nah, di sini akhlak beragam dan akhlak pribadi, akhlak kepada manusia dan akhlak kepada agama. Jadi akhlak itu apa akhlak? Akhlak itu tingkah laku ya. Apa yang kita lakukan kepada agama, pribadi, manusia dan negara, kita harus mengamalkannya. Terus yang kedua yaitu berkebinekaan. Paham? Ada yang tahu keberbinekaan apa? Jadi bineka itu artinya berbeda beda. Kalau tunggal itu satu, ika dua ya.
Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu walaupun kita terdiri dari berbagai suku, bangsa, tapi tetap satu. Nah kita sebagai pelajar yaitu berkebinekaan global. Ya, jadi kita menyeluruh itu untuk bisa bersatu. Paham? Nah yang ketiga yaitu bergotong royong. Dengan cara apa? Yaitu berkolaborasi, berkepuli, dan berbakti. Ada 3 komponen ya yang dalam 3 ini. Yang pertama yaitu kolaborasi apa? Kolaborasi itu saling membantu. Ya, berkolaborasi artinya bisa saling membantu, saling menolong, yaitu berkolaborasi. Dan kepedulian. Kepedulian caranya gimana? Di dalam kelas itu kotor ya. Kepedulian kita dalam kelas gimana? Harus membersihkan. Kepedulian kita teman kita yang tidak hadir gimana? Kepedulian kita harus jenguk ya. Kepedulian kita gimana? Misalnya guru belum datang kita bersama gitu ya. Paham ya? Dan yang ketiga yaitu bergotong royong dalam bentuk berbagi. Apa? Berbagi. Nah yang keempat itu mandiri, kesadaran akan diri sendiri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri. Jadi kita karena kita sudah sekolah ya kita harus nanti jangan sampai sudah SMP tidur masih di kelonin ya sama mamanya, mandi juga dadang dibangunin. Itu berarti kamu kalau mandi dimandiin atau mandi sendiri? Oh mandi sendiri. Nah yang ini bernalar kritis. Paham tidak bernalar kritis? Ya, coba adik-adik baca semua, memperoleh dan memprosesnya bersama. Kecerdasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi, berpikir dan proses berpikir, mengambil keputusan. Iya, jadi artinya Ade sebagai siswa berwawasan Pancasila yaitu berpikir kritis. Contoh kalau misalnya guru menerangkan gitu ada yang perlu ditanyakan maka Ade harus tanya. Makanya jangan hanya diam saja pas ditanya ngerti nggak tahu gitu ya. Jadi kalau misalnya ada guru paham atau kiranya ada yang perlu diterangkan itu kita harus ditanyakan. Nah yang keenam yaitu kreatif. Kreatif apa? Jadi sebagai siswa berwawasan Pancasila adik-adik harus kreatif. Ya, jadi kreatif itu apa? Jangan hanya kata guru. Ya, kata gurunya gini, adik-adik nurut saja. Jadi kreatif adik-adik mempunyai ide. Nanti kalaupun misalnya gurunya nggak datang, salah satu orang maju. Ya kan? Nah ini kalau yang tadi profil pelajar Pancasila ya. Jadi P5RA itu profil pelajar Pancasila dan ini profil pelajar rahmatan lil alaminnya seperti itu. Biasa pulang jam berapa? Kita dituntut untuk menjadi rahmatan lil alamin. Apa rahmatan lil alamin apa? Iya, menjadi rahmat bagi seluruh apa sih manfaat kita sebagai pelajar untuk alam? Ya. Nah, sekarang Pak Guru bikin tema hidup berkelanjutan. Topiknya memelihara air bersih di lingkungan Danau Setu Patuk. Oke. Danau Setu Patuk bermanfaat tidak? Bermanfaat. Untuk siapa? Untuk kita. Untuk petani. Untuk terus untuk rekreasi, untuk pedagang, untuk orang yang pengunjung kan? Dan untuk alam juga. Nah kita sebagai siswa rahmatan lil alamin ini Pak Guru bikin project ya dengan tema hidup berkelanjutan dan topik pelihara air bersih di lingkungan Danau Setu Patuk. Pertanyaannya Danau Setu Patuk kotor atau tidak? Banyak sampah atau tidak? Banyak sampah. Kenapa banyak sampah? Karena membuang sampah sembarangan. Kita sebagai siswa yang rahmatan lil alamin harus mempunyai kepedulian kepada lingkungan sekitar supaya nilai kita sebagai pelajar bermanfaat. Nah nanti kita akan melakukan aksi nyata selamatkan bumi ya dengan cara kita akan menyelamatkan atau membersihkan Setu Patuk. Dengan tujuan apa? Supaya tetap Danau Setu Patuk itu tidak akan tercemar. Ya, terus yang kedua juga
nilai kebermanfaatan set patok itu akan banyak, ikannya juga tidak akan mati ya, terus airnya juga akan bersih. Ya, makanya Pak Guru mengambil tema selamatkan bumi ya. Nah, ini dimensinya beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, kita di sini untuk membersihkan danau Setu Patok yang begitu besar, cukup nggak untuk seorang? Tidak. Tidak, maka kita harus bergotong royong. Yang di awal itu kan ada 6 dimensi kan? Nah, salah satunya kita harus bergotong royong. Ya. Tuh, jadi nanti ilmunya berakhlak kepada Allah, juga kita harus berakhlak kepada alamnya dengan cara apa? Menjaganya. Itu nanti kita akan praktik langsung ya ke sana. Kita akan setidaknya kita mempunyai nilai manfaat bagi alam dengan bersih-bersih. Syukur-syukur nanti kalau ada tanaman kita bisa tanam di sana. Nah, di Setu Patok itu kita mengenal dan menghargai budaya. Di sana ada berapa budaya? Kebiasaan. Kalau di Setu Patok ada berapa suku? Suku apa saja? Setahu Pak Guru, jadi yang memanfaatkan Sungai Setu, Balong Setu itu ternyata sangat banyak. Bukan saja hanya petani, tapi hewan juga. Ada sebagian juga yang masih mengandalkan Danau Setu itu untuk mata air, untuk mandi, untuk nyuci ya. Nah, sekarang kalau Danau Setunya sudah tercemar, gimana tuh artinya? Tidak untuk pertanian dan untuk transportasi juga udah gitu ya. Siapa yang menggunakan transportasi yang di Balong Setu? Ada orang yang mencari ikan makanya apa? Ya. Nah, manfaat danau bagi kehidupan manusia mencegah atau mengendalikan terjadinya banjir. Nah, kalau misalnya Balong Setunya nggak ada, maka air hujan yang dari gunung kemana? Ke rumah, ke apa semua, ke banjir. Nah, jadi manfaat utama Balong Setu yaitu untuk menampung air ya, mencegah dan mengendalikan terjadinya banjir. Terus beliau juga di Danau Setu juga adalah untuk menjadi sumber mata air. Karena air hujan akan ditampung ke dalam danau ya, yaitu Setu. Nah, di situ juga ada yang menggunakan, ada yang bapaknya sering cari ikan di situ. Ada? Ada yang nggak apa-apa ya, karena mencari ikan di situ juga adalah salah satu mata pencarian sebagai objek wisata. Setu banyak yang dikunjungi? Banyak. Nah, ini prasarana olahraga bagi manusia. Siapa yang suka jogging di Setu? Untuk perairan, lahan pertanian dan berbagai transit, pelayaran dan pelayaran akan menerima banyak manfaatnya dari Balong Setu. Sebagai siswa yang rahmatan lil alamin, gitu ya. Tadi rahmatan lil alamin apa? Bermanfaat, rahmat sebagai seluruh alam, maka kita berkewajiban untuk ya menjaga apa yang diberikan Allah, yaitu berapa Balong Setu yang bermanfaatannya itu. Ini ada yang pertanyaan nggak? Oke, sekarang kalau sudah paham semua, ayo kita langsung mengamalkan siswa rahmatan lil akan menerima banyak manfaatnya dari Balong Setu. Sebagai siswa yang rahmatan lil alamin, gitu ya. Tadi rahmatan lil alamin apa? Bermanfaat, rahmat sebagai seluruh alam, maka kita berkewajiban untuk ya menjaga apa yang diberikan Allah, yaitu berapa Balong Setu yang bermanfaatannya itu. Ini ada yang pertanyaan nggak? Oke, sekarang kalau sudah paham semua, ayo kita langsung mengamalkan siswa rahmatan lil. Ya, kalau ada semua sudah paham, kita langsung praktekkan mengamalkan PP 5 RA ya. Ya, praktek siswa aksi nyata ke Balong Setu untuk membersihkan lingkungan dan untuk proyek yang air bersih. Oke? Siap? Siap.
rahmatin alamin dan Pancasila untuk lingkungan sekitar ya, artinya agar berkelanjutan dan manfaatnya untuk orang semua ya, orang banyak ya. Nah, sekarang nanti sampah adik-adik nanti di bawah kita akan tampung semua ya, tempat pembuangan sampah yang besar. Nah lepas itu nanti adik-adik cuci tangan ya, terus nanti kita akan minum bersama ya.